Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat menjelang malam ini Bapak. Boleh ada Tuhan di persekutuan PD Victory ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu, terima kasih untuk kesempatan buat kami ya Bapak. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, sungguh baik, sangat amat baik ya Bapak. Tuhan, kiranya Tuhan Kau menguduskan setiap kami, menguduskan pikiran kami Bapak, hadirkan kami Tuhan, biar pikiran kami seluruh hidup kami Tuhan, kami mau Tuhan berfokus kepada-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar juga tempat ini Tuhan Kau kuduskan, biar hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini, biar hadirat-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami Bapa. Penuhi setiap kami mau terfokus kepada-Mu, kami mau meninggalkan setiap hal yang membuat kami Tuhan tidak terfokus Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan siasat intimidasi iblis Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi melawat setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami dari awal sampai akhir Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapak, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita sembahkan. Haleluya.
Sembah
dengan pujian. Mulut kami penuh dengan pujian. Mulut kami penuh dengan pujian. Terima kasih Bapak. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Tuhan Bapa di atas segala. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terus bersorak bagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami semua. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermasmur bagi nama-Mu yang kudus.
disenangkan dengan apapun Tuhan yang kami sedang pikirkan, sedang rasakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hadirat pada malam hari ini. Engkau yang hadir, Engkau yang menolong setiap kami. Kami percaya segala sesuatu, hal-hal yang luar biasa Tuhan sudah dan sedang kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Ajar kami saat ini lewat firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan selama kami hidup, Tuhan katakan bagi kami Bapak. Kami siap untuk dengar firman Tuhan, kami siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Semua yang rindu dan mau diajar oleh firman Tuhan katakan. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu kesempatan ketika saya di dalam hadirat Tuhan di ibadah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan impresi yang kuat tentang kata-kata ini. Ya, berapa kali Bapak Ibu Saudara dan saya sudah sampaikan juga di tempat ini beberapa hal yang Tuhan memberikan sesuatu kepada saya, dan jujur ketika Tuhan memberikan impresi itu kepada saya tidak ingat arti kata ini, ya, dan mungkin kata-kata yang lain, ya. Dan setelah itu saya baru menanyakan ya kepada anak-anak saya yang lebih mengerti dan kepada suami saya, ya, yang lebih mengerti tentang arti kata ini. Baru saya googling, ya Bapak Ibu Saudara, apa sih arti kata ini dan apa kaitannya, ya Bapak Ibu Saudara, saya mencoba mempelajari, ya. Tapi saya percaya ketika saya mendapatkan impresi ini dari Tuhan, Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada saya, dan Tuhan mau apa yang Tuhan katakan kepada saya juga boleh katakan kepada kita semua, ya. Bapak Ibu Saudara, satu kata ya yang Tuhan katakan kepada saya tentang solidio, ya. Solidio ini kata-kata yang sangat familiar, ya, karena gereja dari temannya Pak Rofi itu mereknya itu solidio, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berpikir apakah ke arah sana ya Tuhan, gitu. Tapi ternyata ketika saya mempelajari, ya saya mencoba tanya sama Pak Rofi tentang kata-kata ini, ya kata-kata ini sungguh bermakna yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa googling tentang kata-kata ini, ya. Tapi ada hal-hal yang Tuhan berikan untuk saya bagikan buat kita semua, ya. Solidio itu hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan. Solidio Gloria, ya, jadi ada beberapa kata yang disambungkan, ya, yang disambungkan untuk yang dikawinkan begitu, ya, yang disejajarkan dengan solidio ini, yaitu soligra gloria, soli fide, dan soli gratia, ya. Ini bahasa Sunda, bukan bahasa Sunda, Bapak Ibu Saudara, ya, bahasa Latin, ya. Ya. Ini hal ini muncul, ya. Bahasa ini muncul pada masa Martin Luther, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau nanti Bapak Ibu Saudara Saudara bisa menemukan, ya, ini arti katanya ini seperti apa, ya. Saya daripada Bapak Ibu Saudara capek-capek untuk googling, saya kasih tahu, ya, buat kita semua, ya. Jadi solidio gloria itu kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sola fide, iman kepada Yesus Kristus, ya. Sola gratia,
Belas kasihan Tuhan kepada manusia lewat anugerahnya. Jadi oleh karena anugerah, ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari setiap arti dari kata solideo, baik itu gloria, fide, ya, dan gratia ini, ya, ini berbicara tentang sesuatu yang berfokus kepada Allah. Amin. Ini sesuatu yang berfokus kepada Allah. Ketika saya mempelajari tentang hal ini Bapak Ibu Saudara, saya tahu dan yakin, ya, Tuhan mau berbicara apa kepada saya, dan saya harus berbicara apa kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika saya ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita semua ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita semua ada dalam setiap aktivitas kehidupan kita, Tuhan mau kita hanya berfokus kepada Tuhan. Amin. Tidak kepada yang lain Bapak Ibu Saudara. Karena akhir-akhir ini fokus kita sering teralih dengan masalah, dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Banyak hal yang akan mengalihkan fokus kita untuk kita tidak terfokus kepada Allah. Oleh karena itu di dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengatakan kepada saya, fokus hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu hanya tertuju kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Ini juga berbicara tentang sesuatu yang hanya bersumber, hanya bermuara kepada Allah, tidak kepada yang lain. Berbicara tentang pengandalan kita kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi hanya satu-satunya Allah yang kita fokuskan, hanya satu-satunya Allah yang kita andalkan, hanya satu-satunya Allah yang membuat kita terpesona dengan apapun juga yang ada di dunia. Karena dunia ini akan mengalihkan fokus kita untuk tidak lagi berfokus kepada Allah. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, gadget kita yang kita punya, ya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, televisi yang kita tonton, ya. Anak-anak kita, suami kita, istri kita, pekerjaan kita, ya. Hal-hal yang kita dapati di masyarakat, di lingkungan pekerjaan kita akan bisa beralih fokus ketika kita tidak melekat dan dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saat ini Bapak Ibu Saudara mulai mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita masih, ya, terfokus kepada Tuhan? Apakah kita masih melihat satu-satunya Tuhan adalah sumber dari segalanya dalam kehidupan kita? Ataukah kita sudah beralih fokus, sudah tidak mengandalkan lagi Tuhan, ya, sudah tertuju kepada diri kita, yang kita mampu, kita bisa melakukan segala sesuatu. Kalau mengandalkan Tuhan, kalau terfokus kepada Tuhan, lama Bu, gak selesai-selesai. Lebih baik saya ambil alih segalanya biar cepat selesai. Bapak Ibu Saudara mulai teralih fokus kepada anak-anak kita. Kok anak saya seperti ini? Kok suami saya seperti ini? Kok keluarga saya seperti ini? Kok istri saya seperti ini? Kok pekerjaan saya seperti ini? Kok rekan-rekan pekerjaan saya seperti ini? Kita mulai dialihkan fokus kita untuk kita tidak terfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, mari kita memfokuskan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apapun yang kau miliki saat ini, mungkin jabatan, pekerjaan, ya, suami, istri, keluarga yang berbahagia, apapun itu, fokuskan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada lagi mencari hal, ya, sesuatu untuk supaya kita terlihat jelas di mata manusia, untuk supaya manusia itu melihat apa yang kita miliki, ya. Karena dunia ini sedang menggiring kita untuk ke arah sana. Bagaimana dunia bisa melihat apa yang saya miliki, apa yang sedang saya rasakan, apa yang sedang saya nikmati, ya?
Bapak Ibu Saudara, tidak salah ketika kita memposting sesuatu yang mungkin orang bisa tahu dari kehidupan kita. Ya. Tetapi itu bukan dalam rangka itu memfokuskan segala sesuatu supaya diri kita dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hati-hati, hati-hati, ya. Hati-hati. Saya tahu ini kata yang sangat sederhana yang Tuhan bicara kepada saya. Ya. Tetapi ini adalah kata sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, ketika kita tidak tertuju kepada Tuhan, maka kita akan menuju kepada kehancuran. Lambat atau cepat, kehancuran itu akan datang. Oleh karena itu, apapun sekarang, siapapun yang ada di rumah kita, siapapun yang ada bersama-sama dengan kita, ayo ya, kita bersama-sama untuk fokus kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Allah, ya, yang harus berfokus kepada Allah? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu untuk kemuliaannya. Ini sebagai tujuan dari segala yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, berapa kali, berapa banyak yang kita lakukan hanya untuk supaya orang-orang berfokus melihat kehidupan kita. Yuk mari sama-sama kita bertobat Bapak Ibu Saudara saat ini. Saya secara pribadi yang Tuhan bicara langsung kepada saya, dan kita semua yang saya sampaikan tentang firman ini, mari kita sadar yuk. Seringkali apapun yang kita makan, kita minum, kita lakukan, kita hanya berfokus kepada diri kita. Kita makan, jika kita makan ya, enak makanan itu, sebanyak-banyaknya kita mau makan makanan itu. Kita nggak fokus sama Tuhan, kita mau umur panjang masih banyak yang Tuhan yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Ya. Di sini dikatakan bahwa ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap kali apapun itu, ketika kita buka mata kita pagi-pagi, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, mungkin orang nggak tahu. Apa yang ada di hati kita mungkin orang nggak tahu. Biarlah semuanya itu dalam rangka memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, itu cuma kita dan Tuhan yang tahu. Suami kita pun, istri kita pun, anak-anak kita pun nggak tahu. Ya. Tapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita menjadi manusia-manusia yang sesungguhnya, manusia-manusia yang dikehendaki Allah, bukan manusia-manusia yang seperti dunia ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu, mari lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Mengasihi Allah Tuhan secara total dalam kehidupan. Ya. Ini berbicara segala sesuatu, tidak ada yang lain. Ya. Oh Tuhan, saya nggak mau yang ini saja Tuhan. Kalau ini tidak, Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman ini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, bukan setengah. Setengahnya buat suami saya, setengahnya buat istri saya, buat anak-anak saya, buat diri saya Tuhan. Kalau seluruhnya buat Tuhan, mana buat saya? Mana waktu buat saya?
Mana kesenangan buat diri saya? Ini berbicara tentang tidak ada sedikit pun di dalam kehidupan kita, baik roh, jiwa, dan tubuh, untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kasih adalah berbicara tentang ketulusan, tentang kejujuran. Ya. Ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita mengatakan aku mengasihi, kita mau berkorban untuk orang. Amin. Betul Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang mengasihi Allah tanpa pengorbanan itu nol besar. Seringkali kita terlalu mengasihi daging kita. Kenapa Bu nggak doa? Kenapa nggak datang di Victory? Lagi batuk serat. Kenapa nggak datang Bu ibadah? Lagi pegel-pegel. Lalu mengasihi diri Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu mengasihi diri. Ya. Kasih itu berbicara tentang pengorbanan. Kasih itu berbicara tentang ketulusan. Kalau kita mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan tanpa pengorbanan, itu bohong Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengatakan kepada anak kita, aku mengasihimu anakku, tentunya kita mau berkorban untuk anak itu, untuk orang itu. Tuhan mengatakan aku mengasihimu. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Dia mau bergantung di kayu salib buat kita semua. Pengorbanan itu keteladanan bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau masih mengasihani dirimu sendiri, kasihmu belum sempurna kepada Allah. Mari kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan. Ini berbicara ketika kita mengasihi Tuhan tidak ada alasan sedikit pun. Ya. Tentunya kita semua yang berumah tangga ya, yang lagi pacaran, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana rasanya jatuh cinta, bagaimana kita mengasihi seseorang dengan bulat. Kita nggak rasa capek tuh, ya, hilang tuh rasa capek, hilang tuh rasa kekurangan, ya, selalu ada. Kalau orang yang kita kasih meminta sesuatu, kita selalu bilang ada. Jadi ada yang tersinggung ya, Lin, ya. Saya bilang di pojok sana ya. Anak saya. Gak apa-apa. Iya, dia saking cintanya sama pacarnya, segala sesuatu dia berikan. Jangan tegang bagus. Ya. Amin. Mampukah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan. Wow, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membayangkan kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan, ya, yang dicatat di Alkitab aja kita belum bisa bayar, apalagi Bapak Ibu Saudara, setiap hari ini kita hidup karena kasih Tuhan, karena pengorbanan Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Kalau Tuhan nggak mengasihi kita Bapak Ibu Saudara, kita nggak ada sampai saat ini. Siapa kita? Seringkali kita menyakiti hati Tuhan, seringkali kita nggak jujur di hadapan Tuhan, seringkali kita nggak mengasihi sebulat hati. Ya. Mengatakan kasih ini adalah sesuatu yang ringan, biasa kita katakan, aku mengasihimu engkau. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan tidak ada alasan selalu memberikan yang terbaik, selalu rindu melakukan yang terbaik, selalu rindu melakukan yang terbaik. Ya. Mari buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan tidak mengasihi daging kita. Ya. Tidak mengasihi daging kita. Kalau capek sedikit, ya, kalau ada hal-hal yang tidak enak, ya,
kekurangan atau masalah apapun, enggak. Saya mengasihi Tuhan. Saya tahu Tuhan lebih mengasihi. Bapak Saudara, yang ketiga, dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Menyelesaikan panggilan Tuhan untuk setiap kita. Apa panggilan kita saat ini? Apa calling kita, Bapak Ibu? Setiap kita pasti ada satu, dua pendelegasian, proyek-proyek yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Mari kerjakan itu dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Berat Tuhan, berat. Nggak mungkin Tuhan saya bisa melakukan itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Bapa memberikan satu misi yang besar kepada Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat di bumi. Ini satu pekerjaan, satu proyek yang tidak mudah. Ya. Dikatakan bahwa ketika di akhir-akhir dari penyaliban Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan bahwa ya seperti kita manusia, kalau boleh lalui cawan ini dari. Seperti kita Bapak Ibu Saudara, apa panggilan kita? Atau sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ayah, ya, orang pekerja, siapa diri? Mungkin satu saat kita bersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan kalau boleh, Tuhan lalui ini Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Bukan kehendak. Begitu juga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Boleh kita akan akhir-akhir ini renungan Wikweron ya, menyadarkan kita semua bahwa seringkali kita berkata kepada diri kita, wah, jangan nangis, jangan jangan merasakan sedih ya, harus kuat, harus hebat begitu ya. Tetapi renungan Wikweron beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara menegaskan kepada kita bahwa kita harus mengakui kelemahan kita. Ya kalau kita lagi capek, bilang capek. Kalau kita lagi putus asa, ya bilang putus asa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mungkin bisa bilang, aku sudah putus asa, aku sudah capek. Ya. Kenapa? Kenapa Bapak kau utus aku untuk menyelesaikan pekerjaan ini yang sulit? Tapi apa yang Yesus katakan, bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah lelah dengan apa yang kita kerjakan saat ini yang harus kita selesaikan dalam hidup. Mari datang kepada Tuhan, aku itu Tuhan, saya capek, saya lelah, saya tidak mampu Tuhan. Saya percaya ketika kita tahu bahwa tugas kita selama kita hidup, kita harus menyelesaikan bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Seketika itu ada kekuatan yang besar yang Tuhan alirkan bagi setiap kita untuk memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan hari-hari. Kita menjadi orang-orang yang tidak tertunduk, malu, putus asa, tetapi kita yang mengadakan tangan kita, muka kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kita katakan, ya Tuhan, aku akan melanjutkan ini. Kita akan menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk, mari kita fokus kepada Tuhan. Mata kita, kehidupan kita, apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih.
bukan hal yang sederhana. Kami tahu Tuhan, Kau mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami alami, biar kami boleh terfokus kepada Tuhan. Kau Allah sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, Kau segalanya kasih kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kata demi kata yang Tuhan berikan untuk kami lakukan. Jujur kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami tahu ada Tuhan. Kami tahu ada Tuhan. Kami hanya mau lihat Tuhan. Kami tidak mau lihat masalah kami. Kami tidak mau lihat sekeliling kami Tuhan yang melemahkan kami. Kami hanya mau fokus kepada Tuhan. Karena ada tangan Tuhan, karena ada hati Tuhan, karena ada pikiran Tuhan yang memampukan kami untuk menyelesaikan bagian kami sampai akhir hidup kami. Kami mau katakan, Kau Allah segalanya dalam hidup kami. Yuk mari minta kepada Tuhan berikan kuasa seperti yang ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kasih Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Tidak ada pribadi lain, tidak ada hal lain Tuhan yang akan mengalihkan fokus kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk suara bagi setiap kami Tuhan. Terus Tuhan menyadarkan kami bahwa Tuhan tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, segala
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari diberkati, firman berkata, amin.